Hai guys, sama motor here. Jadi ya pertama-tama gue pengen bilang Happy New Year buat lu pada 2017. Semoga kita lebih upgrade lah ininya. Lebih ke upgrade yang arah lebih baik. Oke, habis itu sorry surprise-nya mesti telat banget. Ini gue janjiin lu tanggal 1 tapi ini udah tanggal, nggak tahu ini tanggal berapa shoot. Ini gue shoot tanggal 6. Semoga besok gue launch, bisa gue publish langsung jadi. Sebenarnya kenapa jadi telat? Karena gue masih nunggu plat. Inilah surprise gue buat lu pada. Ini adalah jadi ini motor yang lu tunggu-tunggu udah buat gue test ride, dan ini adalah motor yang gue tunggu-tunggu secara gue pribadi gitu. Oke, jadi hari ini kita punya 2016 Honda CBR 250 RR. Oke, kenapa gue ngambil 250cc, kenapa gue ngambil CBR 250 RR, kemana R15 gue, dan kenapa gue ngambil yang non ABS, itu gue bakal bahas di video berikutnya. Untuk saat ini gue cuma akan memberikan tur-tur singkat, penjelasan seperti Sapa Moto Test Ride pada biasanya. Apa sih Sapa Moto Test Ride itu? Mungkin kalau subscriber gue udah tahu, Sapa Moto Test Ride itu adalah dimana gue, Sapa Motor, bakal ngetes berbagai macam motor, dan gue akan memberikan opini gue lah. Dan gue harap opini gue itu bisa menjadi acuan lu pada buat beli motor baru atau semacamnya. Dan lu bisa klik itu ntar di sini nih ada keluar gitu, itu bakal bawa lu ke playlist Sapa Moto Test Ride. Oke, jadi ini adalah motornya, motor keluaran Honda 250cc, 2 silinder, 8 valve, DOAC, dengan karakter overbore. Overbore itu berarti ukuran bore sama stroke gedean bornya, dimana dia lebih ngincar performa di putaran atas. Ini upgradean dari CBR 250R. Kalau CBR 250R dulu kan cuma ada 1 silinder, sekarang ini udah 2. Dan modelnya udah berubah jauh dengan segala upgradean yang banyak banget. Oke, pertama kita mulai dulu dari mukanya. Mukanya itu sebenarnya ini mukanya kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur ini tuh bukan muka Honda banget, tau gak sih? Ini tuh lebih, gue pertama, siapa yang setuju sama gue pertama kali ingat nih motor, keinget sama Ducati Panigale. Mirip banget sama Panigale pertama, tapi lama-lama lu lihat sih dia ada rasanya sendiri sih, ada rasa, oh ini CBR loh, maksudnya dia tuh memberikan kayak ini CBR loh gitu. Jadi ini tuh CBR bukan Panigale gitu. Nah, lampunya tuh sipit banget ya, LED, full LED. Ini DRL-nya, ini lampu senjanya, ini lampu utama, ini pass light-nya, ntar ini sennya, ntar gua kasih lihat. Dia ada model winglet-nya gitu tuh, jadi kayak MotoGP, tapi setahu gua MotoGP tahun depan udah gak boleh pakai winglet. Maksudnya di tahun 2017. Ya, ini spionnya bisa diputar 360 derajat ya kalau lu pada tapi itu kan ada tempat pas nomor, jadi kayak nggak bisa deh. Terus yang lebih eye catchingnya lagi di depan, kita bisa lihat di sini ada suspensi upside down. Apa sih suspensi upside down? Kenapa namanya upside down gitu? Jadi kalau lu pada yang tahu, biasa di motor-motor biasa pada umumnya itu pakai suspensi teleskopik yang dimana diputar. Jadi kalau upside down ini, jadi itu tuh teleskopik tuh biasa bawahnya yang gede, ini atasnya yang gede, jadi namanya upside down, diputar balik gitu. Nah, gunanya itu lebih handlingnya lebih bagus karena yang main itu ya bawahnya bukan di atas, jadi ridernya lebih pede. Mereknya Showa, ukurannya 37 mm sama seperti Yamaha Saber, tapi kalau yang di Yamaha Saber pakai merek Ayaba. Nah, ini warnanya emas, gue demen banget, emasnya emas kalem, dan gue demen pemilihan warna disc brake-nya emas-emas gitu. Ini sorry agak kotor. Kalipernya Nissin. Terus kalau lihat di sini tuh, kalau lihat di sono tuh seberang, atau di sini juga ada sih. Di sono tuh ada lubang gitu. Dan di sini itu apa sih sebenarnya? Kalau dari Honda dia bilangnya itu adalah air duct. Tapi mungkin lu pada familiar dengan nama air scoop ya. Jadi motor ini tuh udah menganut namanya ram air intake system. Ram air intake system itu seperti apa? Jadi motor ini tuh gak bakal cuma dapat udara secara statis dari filter capnya biasa, intake angin biasa, tapi dia juga bakal dapat udara secara dinamis dari seberapa kenceng motor lu jalan. Jadi motor ntar anginnya tuh bakal masuk ke dalam sini, terus dia bakal lanjut ke filter cap, langsung ke filter box. Nah, sebenarnya ini udah biasa sih di moge udah biasa moge ke atas, tapi di 250cc ini pertama. Tapi kalau untuk 250cc yang untuk motor balapnya sih udah banyak yang pakai sistem ini ya. Jadi lebih efisien gitu, mesinnya jadi lebih apa ya? Pasokan anginnya jadi lebih gede lah. Ini udah didesain Honda
nggak se-ekstrim motor balap yang lurus doang. Ini didesain ngeliuk-ngeliuk gitu, gunanya biar nggak ada air dan kerikil-kerikil yang nggak langsung masuk ke filter box gitu. Jadi ya ini kalau di Moge udah biasa, tapi kalau di 250 ini baru yang pertama ngelakuin ada kayak gini. Ya depannya itu aja. Terus kita pindah ke tangki. Tangkinya ini tangki, ini plastik. Jadi ini ada kotangnya nih. Kalau CBR yang dulu kan kotangnya di sini doang kan. Plastiknya di sana doang. Ini kalau menurut gue sih jadi lebih keren jauh ya. Jadi keren banget bentuknya, bentuk tangkinya. Dan yang menarik lagi, motor ini tuh udah pakai down drive air intake system. Jadi apa sih down drive air intake system itu? Dia punya filter box itu di bawah tangki bahan bakar, di bawah tank bahan bakar. Jadi sebenarnya ini di Moge juga udah biasa. Tapi kalau di 250 yang baru pakai itu baru cuman Yamaha YZF R25. Nah, jadi gunanya itu, jadi dia bakal langsung turun ke throttle body dan langsung ke ruang bakar. Kalau yang biasa itu tuh di sini, di dekat-dekat jok di bawah dudukan gini nih, dekat-dekat sini. Tapi kalau dia di sini sama kayak R25. Nah, jadi kan karena dia langsung turun aja, secara gampangnya juga lebih cepat dibanding dari samping. Nah, dan ditambah lagi di bumi kita kan ada gravitasi dan udara punya massa. Jadi dia tuh bakal ya lebih loss aja gitu langsung ke bawah. Jadi throttle, jadi pasokan udaranya itu lebih efisien aja kerjanya. Jadi nggak perlu tenaga banyak lah. Mungkin kalau lu dalam high speed itu udah biasa karena tekanan tinggi. Tapi kalau udah dengan kecepatan rendah, ini jadi bikin motor lu efisien banget. Tenaganya nggak percuma gitu intinya lah. Ya pokoknya gitu. Dan down drive air intake system ini memperbolehkan untuk seatnya tuh jadi ramping banget. Mungkin kalau lu lihat Moge-Moge juga seatnya ramping kan. Mungkin gara-gara down drive air intake system itu jadi itunya di dalam sono tuh dia punya filter box dalam sono. Oke, mungkin itu seperti itu aja. Dan rangkanya ini tubular, sama seperti Ninja 250 Fi dan Yamaha YZF R25, sama persis. Rangkanya tubular. Tapi kalau dia punya rangka, setahu gue agak ngelebar gitu deh. Jadi lebih enak diapit. Nah, sebenarnya agak disayangkan karena dia pakai tubular gini. Itu jadi lu bisa lihat kalau di sini tuh ada bolong. Di K45 yang model 250 dulu juga begini. K45G 150 RR baru yang bagus, 150R yang baru juga kayak gini. Tapi nggak apa-apa karena di Yamaha R25 dan Ninja juga pakai tubular. Tapi yang pintar dari Kawasaki adalah Kawasaki tuh bikin fairingnya tuh seakan-akan nutup bagian ini. Jadi padat gitu kelihatannya. Makanya mungkin kalau lu lihat Ninja lu lebih padat dibanding ini. Kalau R25 setahu gue ini juga kelihatan bolong deh. Atau enggak, tapi nggak terlalu sebolong ini sih ingat gue ya. Tapi gara-gara jadi bolong gini jadi dapat kesan lightweight sportnya. Maksudnya jadi dapat kesan entengnya nih motor. Kelihatannya agak enteng-enteng gimana. Tapi kalau lu duduk kaki lu nutup sih, ini ketutup sih. Cuma ya kalau begini agak kayak bolong aja gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Terus oh ya di sini ada aerofin gitu. Jadi kayak kalau angin nabrak langsung ke sini, angin lewat langsung ke mesin, mungkin biar lebih adem juga. Gue demen. Di sini ya cuma sedikit-sedikit gitu doang. Dan seatnya ini bolong nih. Ini bolong. Ini buat aerodinamis juga. Nah, yang gue demen di sini adalah CBR. Honda tuh nggak ngilangin fungsinya. Ini tuh bolong ini tuh bisa dijadiin pegangan dan pegangannya keras. Tuh. Ini tuh jadi plastik. Terus ini ada bagian kerasnya gitu tuh, kayak plastik keras gitu. Itu tuh keras bisa buat geser motor ini. Jadi dibanding Ninja dan R25, kalau Ninja kan ada juga ya gini, tapi nggak bisa dipegang gitu. Jadi kayak full plastik, kalau ditarik bisa copot gitu. Ngeri sih, ini bisa pindahin motor. Ya gue demen sih. Nah ya, ini dia punya stop lamp tuh tupis begini. Kalau lu nyalain tuh atasnya begini. Kalau lu ngerem, dia nyala. Tuh bagian bawahnya nyala. Model baru, tupisnya tupis berjejer begini. Cakep sih, lumayan, gue demen. Nah terus hagernya menurut gue udah keren banget sih buat hager motor standar. Hagernya agak jauh gitu. Dan ini sennya itu loh, sennya itu udah kayak sen aftermarket yang gimana gitu kan. Ya nggak sih, clean look banget gue demen. Hagernya tuh nggak, walaupun nggak lu lepas. Biasa kan kalau motor-motor sport gini kan suka lepas hager. Walaupun nggak lu lepas juga udah keren menurut gue dan fungsional. Terus ke bagian arm, gue demen juga. Armnya ini aluminium swing arm, tapi nggak terlalu banana sih, nggak sebanana R15. Tapi kalau lu lihat baik-baik, bagian kiri dan kanan dari arm ini tuh tidak sama. Jadi arm ini tuh katanya tuh asymmetrical aluminium swing arm. Jadi yang kiri sama yang kanan itu tuh beda bentuknya. Katanya sih untuk gara-gara ada hubungan sama knalpotnya ini ya. Knalpotnya ini juga keren banget ya. 2 barrel gini tuh, atas bawah. Keren banget sih, tapi saya nggak ada suara. Terus apa lagi ya? Ini juga udah Pro Link, udah link suspensionnya, udah link juga, nggak kayak R25.
Tapi kalau Ninja kan udah link ya. Oke, sekarang kita naikin aja. Oke, jadi guys, yang perlu di note adalah tinggi gua itu sekitar 170, nggak nyampe 175. Dan berat badan gue itu sekitar 70 kg. Nah, dan gue bisa menapak sangat sempurna, bahkan sampai nekuk. Jadi gue rasa ini kalau buat 170-an enak banget motornya. Oke, jadi motor ini kita bahas dari kanan dulu. Nih kalau di sini lu bisa langsung lihat tulisan throttle by wire. Throttle by wire ini apa sih? Jadi sebenarnya tuh motor ini udah nggak pakai kabel gas ya. Dulu kalau lu kenal, lu tahu kabel gas itu kayak yang besi gitu, kabel besi. Nah ini pakai sensor. Jadi dia pakai kabel yang kayak kabel biasa tuh, kabel kayak mungkin kayak kabel USB ya, atau kabel ECU lah pokoknya, kabel ECU. Jadi kerjanya gini nih. Lu twist throttle ini, lu tarik gas ini, dia tuh bakal ke ECU dulu. Ke ECU dia bakal program, terus lanjut ke klep butterfly, klep kupu-kupu yang ada di throttle body buat buka bensin. Mungkin itu terlalu ribet gue jelasin ya. Jadi secara gampangnya gini aja. Kalau dulu pakai kabel gas itu dari sini, dari tangan langsung ke throttle body, langsung ke klep kupu-kupunya, langsung direct. Kalau ini lu mesti ke mesin dulu, dulu dari tangan ke ECU baru ke throttle body-nya, baru kebuka. Untungnya adalah dia lebih presisi, bukaan klepnya itu lebih presisi dibanding pakai kabel gas dulu. Downside-nya cuma lu nggak bisa langsung bejek di motor ya. Jadi kalau dia tuh agak beberapa ECU ada yang kalau mesin lu belum panas dia nggak bakal memperbolehkan lu untuk ngebejek motor. Jadi mau lu bejek gila-gilaan pun dari ECU-nya juga ke throttle body-nya bakal santai aja gitu keluarnya. Dan ini starternya gini nih. Jadi ini kill switch, ini posisi biasa, dan ini starter. Nah, habis itu, oh ya, karena ini ada throttle by wire, dia ada kelebihan lainnya yaitu bisa pakai riding mode. Ini ada riding mode. Riding mode-nya ini ada 3. Ntar gue kasih lihat di sono. Nah, ini pass light. Pass light-nya gini nih. Pass light-nya di bawah tuh. Keren banget ya. Karena nggak ada tempat buat pasnya di sini. Jadi ini dim, lampu jauh, ada lap time, terus ada klakson terbalik seperti biasa Honda. Terus ini tutup shock, tutup fork upside down-nya, suspensi upside down depannya tadi Showa biru. Nah, kita nyalain speedonya. CBR. Oke, di sini gue bakal memperlihatkan dulu. Di sini tuh ada suhu, ada fuel indicator, ada tachometer. Tachometernya digital, full digital. Habis itu ini ada speedometer, ada jam. Terus ini ada mode, nih riding mode-nya sport plus, comfort, sport lagi. Nah, ini ada gear indicator, ada jam, ada total. Nih. Total, trip A, trip B, kilometer per liter, average, trip A itu trip A liter 8,1 liter, trip A nya lu udah buang 8,1 liter, totalnya udah 145 km. Sebenarnya motor ini udah gue bawa dari kemarin, jadi ya baru sempet, tapi itu buat select, bawanya buat reset. Nah, terus kalau lu pencet barengan itu ada lap time-nya. Cuma gue bakal akan menjelaskan lap time-nya ntar aja. Saat ini cuma ininya doang karena agak ribet juga. By the way, gue pengen ngomong juga, di saat gue review di motor, gue juga pengen launch produk baru gue, brand baru gue, namanya Race Mode. Nih, lu bisa lihat Race Mode. Lu search aja di Instagram racemode.co. Untuk sekarang sih masih ngejual kitek sama stiker yang tadi tuh. Stiker ini. Jadi untuk 30 orang pembeli pertama, kitek ini bakal dapat stiker itu secara gratis. 30 pembeli pertama doang, habis itu setelahnya stikernya gue jual. Ya gitu deh pokoknya. Sekarang juga stikernya udah gue jual. Oh ya, by the way, tadi gue pengen kasih lihat lu pada, kalau ngesen nih, tuh ini sen kanan tuh, dia punya DRL, nyala kan, gokil banget. Terus kalau gua dim, tuh yang sini nyala. Nah, dan di kanan, aduh, itu klaksonnya tadi kepencet, tuh nyala. Belakangnya juga nyala tuh, ya, clean banget deh pokoknya. Oke, mungkin seperti itu aja sih penjelasannya ya untuk ini. Sorry lama banget, soalnya gua agak terkagum-kagum dengan ya banyaknya ini. Oh ya, by the way, support motor kita udah nggak dijual, nggak tahu untuk kapan, sampai kapan. Karena yang bahannya lebih bagus jauh dibanding support motor Kitek. Dan yang support motor Kitek belum bisa diproduksi kalau pakai bahan yang ini. Ini race mode, belakangnya Life is a Race, gue demen banget sih, parah. Oke, jadi starternya tuh asik. Nih tachometernya tuh, lihat tuh. Ya, motor ini udah panasin tadi kan, gue sini dulu. Oke, jadi kita pakai mode biasa dulu, pakai sport dulu aja. Terus gear indicatornya 1. Spionnya tuh membantu banget sih, gue demen banget spionnya. Oke. Tadi ada shift light, gue lupa ngomong tuh, ada shift lightnya kan tadi nyala.
ada shift lightnya. Jadi motor ini sebenarnya gue nggak bisa ngomong impresi pertama gue bawa sih ya, soalnya gue udah bawa itu 145 kilo. Oh ya, gue sampai lupa tadi, sebenarnya motor ini udah gue modif tadi dikit, ada tank pad tadi gue pakai tank grip sama cover radiatornya gue beli secara aftermarket. Karena kenapa gue beli yang lain, karena nggak ada yang bawaannya inden 2 minggu, gila lama banget. Ya udahlah ya. Jadi motor ini kalau buat takin, posisi takin tuh enak banget, tapi pala lu tuh nggak bakal ketutup sama windshield ini, nggak bakal ketutup sama windscreennya. Jadi pala lu tuh bakal di sini nih, ngeliatnya tuh dari sononya. Habis itu stangnya udah under yoke, seperti yang lu lihat kan. Stangnya udah di bawah segitiga, which is cool banget, gue demen banget. Kayak moge gitu lah ini lah. Tapi walaupun dia pakai under yoke gini, dia tuh mungkin nggak sepegel yang bener-bener moge banget sih. Maksudnya kayak semana ya? Mungkin kalau dibandingin sama moge, ini mirip-mirip ZX-6R dikit ya, kurang dikit lagi. Jadi tuh dia walaupun under yoke, tapi dia tuh nggak gini banget. Nggak apa ya, derajat kemiringannya tuh nggak parah-parah banget. Jadi motor ini masih cukup nyaman. Tapi kalau dengan catatan, lu mesti lu mesti bungkukin dikit. Jadi tangan lu agak nekuk. Nah itu langsung enak. Pressure di wheels lu langsung hilang. Kalau dibandingin sama R15 gua, ini masih kalau gua masih ngerasa masih bungkukan ini dikit. Antara bungkukan ini, tapi R15 lebih begini, ngerti nggak? Jadi ini bungkuk tapi rata. Nah gitu deh, oke. Jadi berasanya stangnya lebar banget. Nah sekarang kita coba pakai mode comfort. Cara ganti modenya tuh gampang banget. Lu tuh tinggal tutup gas, terus lu pencet. Nah sekarang comfort. Nah sebenarnya mungkin lu sama seperti gue waktu itu. Riding mode di 2,5. Guna nggak sih? Atau cuma gimmick kan? Nah setelah dulu gue jujur aja, ini CBR gue ini adalah CBR pertama yang pernah gue naikin, dan itu bukan gimmick. Jadi riding mode-nya nih, kalau lu lihat nih ya, walaupun gue geber gila, walaupun gue udah twist throttle lagi gila-gilaan, dia bukan berarti ini motor nggak kenceng dalam mode comfort, tapi responnya itu dikuranginnya itu cukup jauh dibanding sport, cukup jauh nih ya, lihat ya, di 2 nih. Naiknya tuh nggak secepat sport tadi, lama banget. Tapi gue, dan kalau lu pada bilang, bang enak nggak buat kalau buat macet-macetan, enak dong ya. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal bilang kalau buat macet-macetan nggak enak. Kenapa? Karena lu motor bukan mobil. Kalau lu mobil enak karena lu kan berhenti mulu kan. Tapi kalau lu motor, lu macet-macetan itu bakal jadi PR banget sih. Soalnya kenapa? Karena kan lu kan perlu akselerasi. Nah kalau lu pakai mode comfort ini, akselerasi lu tuh dihilangin. Jadi sama dengan nggak ada akselerasinya, turun jauh sih, kayak sekitar 30% mungkin ya dari mode sport turunnya. Nggak sampai hampir 50% deh, sekitar 40%. Lu bayangin sendiri aja dikit-dikit. Terus, ya dan ya, gua nggak terlalu demen spionnya terlalu lebar. Untuk yang nanya LED-nya terang nggak sih bang? LED-nya terang kok, terang banget. Kalau gue pakai jalan malam-malam, gue udah pernah pakai malam-malam. Tapi spionnya agak lebar, dan motor ini lincah parah. Sabar nih, kita ganti lagi ke sekarang. Gue akan memperlihatkan lo pakai mode yang Sport Plus. Nah kalau lo gas masih itu, tapi dia bakal ngedip-ngedip doang tuh. Kalau lo pas gas, nah dia baru masuk Sport Plus. Nah di Sport Plus ini, nah lo mungkin bisa dengar suara mesinnya kali ya. Suaranya tuh udah gila banget sih. Ya salah kan, Sport Plusnya pas lagi macet nyapein. Nah gue ganti Sport lagi. Nah Sport Plus ini tadi ntar ya macet. Nah terus lu mungkin wonder, kalau pakai lagi macet sih gue lebih demen pakai Sport biasa aja, karena butuh akselerasinya yang lebih. Gue butuh akselerasi juga di sini. Nah kalau downside-nya, motor ini spionnya terlalu lebar. Tapi ya lu lihat aja, gue masih bisa nyelap dengan easy sih, karena motor ini lincah banget. Motor ini berasa banget kayak motor 2,5 terenteng setelah mono ya, setelah Ninja Double R mono, setelah Ninja 250 SL yang 1 silinder tuh. Ini nah, dan remnya juga walaupun gua nggak pakai ABS cukup pakem. Sport Plus ini tuh, nah ya ini mungkin udah, oh kenapa nih, buset. Nah jadi kalau satu ganti Sport Plus nih, ini gua udah pakai Sport Plus lagi. Tadi lewatin macet dulu, sampai betulin mic. Wah meledak pak. Nah kalau lo pakai Sport Plus, itu yang terjadi. Jadi Sport Plus ini tuh gigi 4, sumpah, itu gigi 4.
No, terlalu responsif banget. Jadi Sport Plus ini mungkin gue akan saranin untuk lo pada yang demen track day, atau mungkin ya butuh demen-demen speeding dikit. Nah, Sport Plus itu enak banget. Sport Plus ini tuh motor lu tuh kayak langsung dikasih tarikannya tuh ditambahin sekitar, ya gitu, perbandingannya hampir 50%. Lo bisa dengar dari suara mesinnya juga udah beda tuh Sport Plus. Motor ini enteng banget, motor ini enteng banget. Nih, walaupun ini motor baru, tapi kalau digeber sedikit gak apa-apa lah ya. Jarang-jarang gak apa-apa kan. Itu Sport Plus bro, itu Sport Plus, gila. Gue bukan fanboy ya, gue bukan fanboy nih, gue bukan fanboy Honda. Kalau gue sebenarnya gue to be honest, kabar ganti sport dulu biar lebih enak. To be honest, gue tuh fanboy Yamaha. Dan kalau fanboy Yamaha gue pasti bakal pegang R25. Tapi power dari motor ini tuh jauh dibanding R25, dan apalagi Ninja ya. Ninja agak berat kan soalnya juga. Ini tuh jauh banget, tinggi banget powernya. Gue walaupun ini motor masih standar, masih baru, belum in-rain, maksudnya belum servis pertama ya, tapi udah gila banget. Aduh. Dan suspensi depannya, dan suspensi motornya itu agak kaku, agak keras, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau keras gitu kan buat ngerebah malah enak. Tapi ya gitu, buat sisi comfortnya agak hilang sedikit. Sebenarnya gue nggak tahu gue mau ngomong apa sih soal di motor, soalnya karena gue udah bawa di motor 151 km sendirian. Jadi agak-agak ya gue udah bawa sendiri lah ya. Maksudnya gue udah agak terbiasa. Motor ini buat kibas-kibas enak banget, handlingnya parah. Gue sering takut hilaf pakai ini motor, padahal bannya masih IRC, terus takutnya ngerebah-ngerebah, malah kelewatan, malah kasihkan. Aduh, motor ini tuh enak, stabil, parah. Dan apa lagi? Wah, parah, enteng banget. Ini 2,5 terenteng loh. Dibanding Ninja RR Mono ini lebih memberikan feeling kalau motor lu tuh enteng banget, lu tuh total control. Lu tuh total control bawa ini, asli. Lu tuh bener-bener full control bawa ini. Untuk yang dari bawah 150 cc naik ini bukan big deal banget, karena motornya tuh enteng banget. Lebih enteng parah sih, parah banget entengnya. Biasa kalau motor-motor yang enak ngerebah, enak cornering itu gara-gara dipandu dengan Delta Box ya juga, tapi ini enak-enak aja sih walaupun nggak pakai Delta Box. Untuk 154 km pertama ini gue masih belum mendapatkan apa istilah isu kali ya, maksudnya kayak masalah yang berarti dari motor ini belum. Maksudnya gue bawa juga masih biasa, ini gue bawanya segini, nggak narik kayak tadi, nggak tarik terus. Mungkin lo pada berpikir gitu, kenapa sih ada riding mode di motor ini? Kenapa sih 2,5 aja pakai riding mode? Buat apa motor 2,5 pakai riding mode? Menurut gue nih, setelah yang gue rasakan gitu ya, motor ini itu dikasih riding mode itu dengan tujuan gini loh. Menurut gue Honda tuh mau bikin motor yang memiliki power yang cukup gede, memiliki motor yang inti istilahnya powernya paling gede di kelasnya. Ini kalau nggak salah di mode Sport Plusnya nyentuh 31 dk di RPM berapa belas ribu gitu. Ntar gue lupa, gue taruh sini data-datanya. Dan jadi motor ini tuh di Sport Plusnya itu tuh bener-bener terkuat di kelasnya, terbaik di kelasnya. Yang gue rasakan pribadi saat gue bawa Sport Plus terus-terusan itu tuh capek. Kenapa? Karena lu buat city, karena motor ini gue pakai buat city ride, bukan buat balap. Jadi saat gue pakai buat city ride, motor ini tuh terlalu lompat-lompat kalau gue pakainya Sport Plus. Nah, jadi Honda tuh istilahnya tuh, nah makanya disediakan mode sport. Bahkan kalau lu pada mau lebih santai lagi, ada mode comfort. Jadi menurut analisa menurut gua gitu, Honda tuh mau bikin motor dengan kekuatan, dengan power yang gede, tapi memberikan efek bisa, maksudnya kayak pilihan santai gitu untuk ke konsumennya. Jadi nggak mesti Sport Plus terus gitu. Soalnya kalau dengan power segitu mulu, kalau gue pribadi sih bakal capek bawanya. Soalnya lu kalau buka gasnya mesti lebih kecil kah atau bagaimana, jadi lebih nggak nyaman. Tapi dengan adanya riding mode ini nyaman sih. Kayak misalkan kemarin gue udah bawa hujan-hujanan, gue pakai comfort, itu jadi motornya dan tikungan juga ya, jadi motornya tuh nggak bisa ditarik. Jadi maksudnya bukan nggak bisa ditarik, RPM naiknya nggak signifikan, berasa aman. Gue lebih santai aja gitu. Gunanya itu sih, jadi kayak
lu diberikan efek apa ya, kayak ya lu mau motor yang kenceng, cuman dengan lu mau motor yang kenceng tinggal jentikin jari, lu mau motor yang enak daily use tinggal jentikin jari, lu mau motor yang enak buat nggak buat macet, nggak enak sport comfort, buat hujan tinggal jentikin jari. Dan menurut gue itu cukup, itu bisa dirasakan di motor 2,5. Kalau di Moge kan udah biasa, itu cukup enak sih ya, cukup enak walaupun 2,5 menurut gua dari awal nggak perlu riding mode, tapi setelah gua ngerasain di motor mungkin powernya ditambah sedikit sih, nggak banyak, itu guna enak pakai ada riding mode, itu enak banget. Jadi lebih enak sedikit sih, nggak enak banget sih. Dan kalau lo bertanya ke gua, bang motor 2,5 itu panas ya sih? Ini sih panasnya itu hampir se-Vulcan kemarin yang gue cobain, Vulcan S. Tapi kata teman-teman gue itu gara-gara Inryan, gara-gara masih baru panas. Soalnya teman gue ada yang pakai Ninja, ada yang pakai R25, katanya mereka kalau udah servis pertama ntar udah nggak terlalu panas kok. Oh ya udah, jadi gue ya udah aja. Jadi overall motor ini tuh enak, worth to buy kah? Pasti banyak banget yang bang 60 berapa sih ini, 63 juta itu worth nggak sih bang? Worth it nggak sih buat lu beli di motor 2,5? Well, kalau lu denger penjelasan gue yang awal itu dengan fitur sebanyak itu worth banget, karena suspensi upside down depan ini Showa nih ya minimal 5 juta minimal ya. Oh ya, by the way, kalau motor ini tuh emang lebih nunduk dibanding Ninja dan R25. Memang lebih ke sport dibanding sport touring kalau Ninja dan R25. Tapi tankinya juga lebih kecil. Tankinya itu kalau nggak salah 14 liter doang. Tapi no problem, karena ini mungkin emang nggak didesain buat jalan jauh kali ya. Kalau Ninja dan R25 kan masih lebih tinggi kan stangnya. Mungkin segitu aja sih test ride gue kali ini. Dan juga macet ini, gue juga capek jadi. Oke, mungkin segitu aja. Kalau lu demen video ini dan lu demen gue ganti motor, klik the like button below right there. Don't forget to subscribe to Sawo Motor YouTube channel right there. Atau ntar ada buletan gitu keluar dari layar nih. Thank you to YouTube bikin end screen sekarang. Dan itu ntar ada playlist Sapol Motor Test Ride, lu bisa klik di sono. Ya mungkin seperti itu aja sih video kali ini. Ya jadi don't forget to like this video, comment below, share to your friends, and don't forget to subscribe to Sawo Motor YouTube channel. And I'm Sawo Motor, sign out, bye. Woo!